Pada kali ini saya akan mengisahkan kisah pasien saya yang datang minta ruqyah ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Beliau sakit gula, sakit mah, dan akhir-akhir ini badan beliau terasa sering pegal-pegal, sering lelah, dan akhirnya beliau ruqyah di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Apa yang terjadi selanjutnya, ikuti kisah di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Karena dengan demikian sahabat bisa mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Lalu sahabat juga ikut membantu channel ini terus berkembang sehingga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat semua. Sahabat, sekarang saya tengah berada di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Pada kali ini kita akan mengisahkan kisah pasien saya yang beliau sakit mah, lalu gula juga iya, lalu akhirnya pada waktu-waktu terakhir ini beliau sering terasa pegal, badan terasa lelah saja, tidak ada bergairah. Nah sahabat, bagaimana penyembuhannya yang bisa kita bantu di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Sahabat semua, sakit mah, sakit gula, sendi-sendi terasa kram, kebas, badan terasa lelah, itu bisa diakibatkan salah satunya sahabat karena pikiran. Yang kedua, pola makan yang salah. Nah sahabat, beliau adalah, pasien saya ini adalah seorang satpam. Beliau ya biasanya Anda tahu kan, satpam itu seorang yang biasanya malam hari bergadang untuk menemani kegiatannya pada malam hari ini. Cemilannya atau makanan malam ini biasanya beraneka ragam dan rata-rata makanannya tidak sehat, baik itu dari segi minuman instannya, makanan instan, snack-snack, dan pola makan yang tidak teratur. Lalu beliau juga punya masalah kepribadian, baik itu masalah keluarga ataupun masalah diri sendiri, sehingga membebani pikirannya, membuat tubuhnya jadi rentan penyakit. Ketika ada sakit semacam ini, ketika ada sakit yang menahun, sakit yang sangat lama, sahabat, ini tidak wajar. Makanya saya menasihati pasien ini, beristighfarlah kepada Allah terlebih dahulu, sebanyak-banyaknya beristighfar. Alhamdulillah sahabat, beliau adalah orang yang senantiasa rajin ke masjid. Beliau ada senantiasa melaksanakan ibadah. Tapi sahabat, memang karena ini penyakit sudah sangat lama mendera beliau, penyakit ini terus tidak sembuh-sembuh, sehingga beliau menyampaikan kepada saya, dalam teori mungkin Pak Ustadz bisa menasihati saya untuk sabar, dan sabar. Di video-video saya menonton, kata beliau ini, agar sabar dalam menghadapi ujian. Tetapi Pak Ustadz, katanya, ini penyakit saya ini sudah sangat lama, nah menyebabkan saya senantiasa sakit, maka mudah disampaikan agar saya bersabar, tetapi faktanya cukup berat. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kesabaran dibutuhkan, dan tidak semua orang bisa sabar dalam menghadapi penyakit. Tapi sahabat semua, walaupun berat, keyakinan di dalam hati bahwa ketika Allah memberikan sakit kepada kita adalah sebuah anugerah yang sangat besar, adalah peluang bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita, adalah sesuatu yang harus terus ditanamkan sahabat. Bahwa memang tidak mudah menghadapi ujian, tidak semua orang diberikan ujian seperti itu, tapi tentu saja tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali bersabar. Bapak itu dia orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Bukan berarti orang lain tidak diuji sahabat, bukankah demikian kan?
Bukan berarti orang lain tidak diuji, bukan berarti saya tidak diuji. Kita diuji masing-masing dengan ujian yang berbeda, dan Allah tahu seberapa kadar kemampuan seorang manusia dalam menghadapi ujian. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tersebut kepada diri beliau kecuali Allah sudah tahu bahwa ia sanggup menghadapinya. Maka saya sampaikan kepada beliau agar perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tadi ketika ia mengatakan kepada saya, Pak Ustadz hanya bisa teori saja, Pak Ustadz hanya bisa bicara, menyuruh saya sabar-sabar. Tetapi seandainya Pak Ustadz yang kena penyakit ini belum tentu Pak Ustadz bisa sabar, kata beliau kan. Nah sahabat, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya beliau tidak sabar. Saya nasihati beliau, ini menunjukkan bahwa beliau sedikit merasa hati beliau sedikit terganggu, hati beliau sedikit mengeluh kepada Allah karena penyakit ini sudah sekian puluh tahun tidak sembuh-sembuh. Dan beliau adalah seorang yang taat beribadah, beliau senantiasa berdoa, beliau senantiasa berzikir memohon agar penyakit ini segera disembuhkan, tapi justru Allah tidak memberikan kesembuhan. Coba lihat orang lain, mungkin mereka tidak sholat tetapi Allah tidak berikan penyakit. Nah ini sahabat, mungkin Anda ada yang seperti ini adalah sebenarnya ciri-ciri yang tidak sabar. Ciri-ciri ini ciri-ciri tidak sabar sebenarnya. Beliau hanya tidak mau mengakui saja bahwa sebenarnya beliau tidak sabar. Nah inilah yang mungkin membuat penyakit itu semakin lama dan semakin lama berada pada dirinya. Maka istighfar yang banyak, bersabarlah kepada Allah, yakinilah bahwa setiap penyakit yang diberikan kepada manusia adalah peluang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang berikutnya sahabat, saya mengajarkan beliau untuk ruqyah mandiri. Saya ruqyahkan terlebih dahulu, lalu saya ajarkan beliau untuk meruqyahkan air minum. Sering-seringlah bacakan air minum Anda dengan Al-Fatihah lalu minum. Lalu sering meruqyahkan diri, kalau sakit kepala bacakan Al-Fatihah terus, jangan bosan-bosan usapkan kepala. Kalau hatinya terasa tidak nyaman, bacakan Al-Fatihah terus sampai hati itu terasa nyaman. Perut kalau sakit, bacakan Al-Fatihah terus, usapkan, tiupkan, lalu usapkan, baca Al-Fatihah, tiupkan, lalu usapkan lagi, terus, jangan pernah bosan sahabat. Yang harus kita latih adalah kepercayaan diri bahwa ketika kita sakit, sesungguhnya Al-Quran adalah penyembuh terbaik. Maka jangan ada keraguan dalam diri kita bahwa kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, jangan sampai ada ragu bahwa apakah benar bisa Al-Fatihah ini menyembuhkan atau tidak. Jangan ada keraguan sahabat. Allah sudah berjanji bahwa Al-Quran ini pengobat fisik kita yang sakit, pengobat hati kita yang sakit. Maka percayalah sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, kami percaya ya Allah. Ini harus dilatih sahabat. Latih terus sampai kita bisa membuktikan dan sampai kita akhirnya percaya bahwa ruqyah ini adalah pengobatan terbaik. Ketika kita demam, tiba-tiba ketika kita demam, langsung saja kita ngambil air putih segelas, kita bacakan Al-Fatihah 7 kali, kita minum, dan kita tinggal berserah diri lagi kepada Allah, dan kita yakin bahwa obat sudah masuk ke dalam tubuh kita. Lalu akhirnya saya meruqyahkan dan membekam beliau, di titik-titik mahnya, di titik sakit kepala, di titik-titik tangan, kaki, di mana tubuhnya terasa kram. Nah sahabat, kalau ada sakit seperti ini, mungkin Anda bisa meruqyahkan diri sendiri atau pergi ke tempat terapi ruqyah, dan jangan lupa untuk berbekam. Kami juga menyarankan kepada beliau untuk senantiasa minum madu yang diruqyahkan, makan korma yang diruqyahkan. Ini bagus, madu dan korma bagus untuk membersihkan sendi-sendi kita yang sakit atau yang kram. Nah, sahabat, perlu juga kita ketahui bahwa salah satu penyebab badan kita kram, kepala sering pusing, atau semacam asam urat, maka ini salah satu penyebabnya adalah karena ginjal kita bermasalah. Nah, sahabat, agar ginjal kita tidak bekerja berat, maka hentikan makanan-makanan yang membuat kerja ginjal berat. Apa itu? Gula, minyak, bahan-bahan pengawet, bahan-bahan instan,
roti-roti, biskuit-biskuit yang diolah atau apalagi minuman-minuman kaleng nih sangat perlu dihindari sahabat. Ganti dengan makanan-makanan yang baik, buah, sayur, minum banyak air putih yang diruqyahkan, habatus sauda, kurma, madu dan seterusnya. Nah sahabat, insyaallah dengan menjalankan hal-hal sedemikian, kita ruqyahkan, kita bekam, kita makan makanan yang sehat, kita hindari makanan-makanan yang tidak sehat, lalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini untuk menghapus dosa kita, untuk menaikkan derajat kita, lalu kita latih diri kita percaya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah itu pasti menyembuhkan kita insyaallah. Tidak ada penyakit di atas dunia ini yang tidak ada obatnya. Maka sekali lagi sahabat, semoga kisah ini bermakna buat kita semua. Semoga kisah ini bisa membantu memberikan inspirasi kepada Anda. Siapa tahu Anda ada punya pengalaman sakit seperti ini. Bagi sahabat yang tinggal di sekitar Sawah Lunto, boleh silakan kalau ada penyakit-penyakit yang butuh penanganan, baik itu dari ruqyah, herbal ataupun bekam, maka silakan datang ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Sawah Lunto, tepat di Masjid Taqwa Talawi, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.